Halo, perkenalkan nama saya Melisa Fitnodia dengan NIM 2150403011111122, mahasiswa program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya yang melaksanakan magang MBKM Mitra Perum Perhutani KPH Malang di bawah bimbingan Profesor Dr. Insinyur Kurniawan Hairia selaku dosen pembimbing dan Bapak Dedi Cahyadi SSI selaku dosen pembimbing Alfa. Selamat datang di perjalanan seru kami dalam program magang MBKM Mitra bersama Perum Perhutani KPH Malang. Perum Perhutani adalah badan usaha milik negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengawasan, pengusahaan, dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Dan salah satu dari mitra Fakultas Pertanian yang bekerja sama dalam pelaksanaan MBKM adalah Perum Perhutani KPH Malang. Perum Perhutani KPH Malang merupakan salah satu kesatuan pemangkuan hutan atau KPH yang berada di wilayah Perum Perhutani Unit 2 Jawa Timur. Dalam program magang ini, kita tidak hanya belajar tentang pengelolaan hutan, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai giat perhutani yang memperkaya pengetahuan dan pengalaman kita. Dari kegiatan lapangan hingga kerjasama dengan masyarakat lokal, semuanya dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana perhutani mengelola hutan secara berkelanjutan. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai petualangan ini dan lihat apa saja 10 kegiatan yang kami lakukan selama magang MBKM di Perum Perhutani KPH Malang. Perum Perhutani KPH Malang memiliki 10 kegiatan kerja yang diawali dengan persemaian, tanaman, pemeliharaan, penjarangan dan PCP atau petak coba penjarangan, terasan, tebangan, sadapan getah, agroforestry, warna wisata, dan yang terakhir adalah keamanan. Selamat datang di area persemaian Perum Perhutani KPH Malang. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana kami melakukan kegiatan persemaian di sini. Persemaian merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan hutan. Di sini, kami dapat menyiapkan bibit-bibit pohon yang nantinya akan ditanam di hutan-hutan yang dikelola oleh perhutani. Dalam kegiatan persemaian kali ini, ditujukan untuk persemaian pada pohon pinus dan pohon kesambi. Kegiatan persemaian yang kami lakukan adalah persemaian generatif yang menggunakan benih dari biji. Persemaian ini termasuk ke dalam jenis persemaian tetap. Adapun kegiatan yang kami laksanakan pada persemaian pinus dan kesambi adalah pengisian media tanam, penyiangan, penyapihan, serta pengendalian hama. Tahukah kalian bahwa untuk menumbuhkan bibit pinus dengan baik, kami menggunakan campuran topsoil dari bawah tegakan pinus. Topsoil dari bawah tegakan pinus mengandung mikoriza, sebuah jamur yang memiliki hubungan simbiotik dengan akar pinus. Mikoriza membantu akar pinus menyerap nutrisi dan air dengan lebih efektif. Kegiatan persemaian ini tidak hanya mengajarkan kami tentang teknik-teknik penumbuhan, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Setiap bibit yang kami tanam adalah harapan untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari. Kegiatan selanjutnya setelah persemaian adalah tanaman, di mana pada kegiatan ini terjadi kerjasama antar Perum Perhutani KPH Malang dengan masyarakat sekitar hutan dalam merawat tanaman pokok serta menggarap lahan di antara tanaman pokok. Dalam kegiatan tanaman kali ini ditujukan pada tanaman pokok pinus dan JPP atau Jati Perhutani Plus. Tahukah kalian bahwa dalam petak tanaman terdapat jenis tanaman yang berbeda dengan warna ajir yang berbeda pula? Di antaranya adalah tanaman pokok dengan ajir berwarna putih, tanaman pengisi dengan ajir berwarna biru, tanaman tepi dengan ajir berwarna hijau, dan tanaman hias dengan ajir berwarna merah. Pemilihan jenis pohon pada jenis tanaman tersebut disesuaikan sesuai dengan surat perintah yang telah disahkan. Kegiatan selanjutnya setelah tanaman adalah pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan tanaman hutan sangat penting untuk memastikan pertumbuhan pohon yang sehat dan produktif. Berikut adalah beberapa kegiatan utama yang kami lakukan, di antaranya adalah babat tanaman bawah untuk mengurangi persaingan nutrisi dan air. Selanjutnya adalah pruning, pemangkasan cabang yang tidak perlu atau sudah rusak. Selanjutnya adalah gebrus piringan dengan cara membersihkan area sekitar dengan membentuk lingkaran. Selanjutnya adalah pemupukan dengan menambahkan pupuk di sekitar piringan untuk menambah nutrisi kepada tegakan. Dan yang terakhir adalah wiwil atau menghapus tunas liar di batang pohon. Pada
kegiatan gebrus piringan, pemupukan serta wiwilan dilaksanakan pada tahapan awal dengan usia tanaman sekitar 1-2 tahun. Pada kegiatan pruning atau pemangkasan cabang pohon dilaksanakan pada usia tanaman sekitar 2-5 tahun. Dan untuk tanaman di atas usia 5 tahun sudah dapat dilakukan penjarangan. Kegiatan selanjutnya adalah penjarangan dan PCP atau petak coba penjarangan. Kegiatan ini merupakan proses mengurangi kepadatan pohon di suatu area untuk memberikan ruang tumbuh dan memperoleh tegakan tinggal yang berkualitas. Kegiatan PCP pada Perum Perhutani KPH Malang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sebelum pohon mencapai masa daur. Pembuatan PCP mencakup 4 hektar dalam setiap blok di suatu petak. Kegiatan ini diawali dengan penentuan pohon tengah yang sehat, baik, dan tinggi. Lalu, menentukan batas PCP dengan menarik tali sepanjang 17,8 meter dari pohon tengah. Selanjutnya, menentukan dan memberi keliling serta penomoran pohon yang masuk ke dalam PCP dan melakukan pencatatan pada pohon tengah untuk melakukan perhitungan yang menghasilkan jumlah pohon yang akan dijarangi. Setelahnya, dilaksanakan pemberian tanda pada pohon yang akan dijarangi. Melalui kegiatan ini, kami juga belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Penjarangan tidak hanya membantu pohon, tetapi juga mendukung keanekaragaman hayati di hutan. Kegiatan selanjutnya adalah teresan yang ditujukan pada pohon jati. Kegiatan ini merupakan perlakuan mematikan pohon untuk meningkatkan kualitas dan menghindari kerusakan saat penebangan. Kegiatan teresan pada Perum Perhutani KPH Malang dilaksanakan secara manual menggunakan pecok atau pacul. Teresan dilaksanakan 1-2 tahun sebelum dilaksanakannya penebangan. Teresan dilakukan dengan menghabiskan gubal sampai teres gali pada pohon agar menghentikan pertumbuhan. Melalui kegiatan teresan ini, Perum Perhutani KPH Malang tidak hanya menjaga ekosistem hutan, tetapi juga memastikan bahwa hutan dapat memberikan manfaat ekologis, ekonomis, dan sosial yang berkelanjutan. Kegiatan selanjutnya adalah tebangan, di mana pada kegiatan ini terdapat beberapa jenis tebangan yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Malang. Untuk tebangan A ditujukan pada pohon yang sudah mengalami masa daur. Tebangan B ditujukan untuk pembangunan. Tebangan D dilakukan dengan adanya bencana alam. Dan tebangan E ditujukan untuk pemeliharaan. Setelah dilaksanakan tebangan, dilakukan pembagian kayu menjadi beberapa sortimen, antara lain A1, A2, dan A3 yang dibedakan melalui besar diameter. Setelahnya, dilaksanakan uji mutu kayu sesuai dengan standar operasional. Kayu yang ditebang ditujukan untuk produksi yang nantinya akan melewati administrasi atau arus kayu dan berakhir pada proses penjualan kayu. Kegiatan selanjutnya adalah sadapan getah yang ditujukan pada pohon pinus dan juga pohon damai. Proses sadapan dimulai dengan membuat kolkan pada batang pohon pinus yang tepat. Setelah dilakukan pemanenan, getah dikumpulkan di TPG atau tempat pengumpulan getah untuk dilakukan pengujian mutu. Setelahnya, dilakukan pengiriman getah ke pabrik untuk diolah menjadi produk jadi. Kegiatan sadapan getah pinus tidak hanya melibatkan keterampilan praktis, tetapi juga memberi pelajaran tentang nilai-nilai pelestarian dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Agroforestry menggabungkan kegiatan pertanian dengan pemeliharaan hutan agar menciptakan ekosistem yang produktif dan beragam. Perum Perhutani KPH Malang menjalankan perjanjian kerjasama bersama LMDH yang menaungi pesanggem dalam praktik agroforestry di wilayah kerjanya. Salah satu pengembangan agroforestry di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Malang adalah terdapatnya wirausaha kopi yang berjalan dengan lancar di bawah naungan Perum Perhutani KPH Malang. Melalui kegiatan agroforestry ini, tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga memberi kontribusi positif terhadap perusahaan, ekonomi, dan lingkungan. Kegiatan selanjutnya adalah wana wisata yang ditujukan pada wisata alam atau pemanfaatan jasa lingkungan yang masuk ke dalam wilayah kerja Perum Perhutani KPH Malang. Kegiatan wana wisata pada Perum Perhutani KPH Malang dilaksanakan dengan menjalin kerjasama atau bermitra dengan LMDH dan pemerintah setempat dalam pengembangan, pemeliharaan,
pemanfaatan, dan pelestarian pada kawasan wisata alam. Kegiatan terakhir pada perhutani adalah keamanan. Kegiatan ini merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk menjaga kelestarian hutan dan terhindar dari oknum-oknum nakal. Kegiatan keamanan dilakukan dengan patroli rutin. Mereka yang membantu memantau potensi masalah seperti pembalakan ilegal atau kebakaran hutan yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem. Selamat datang di pabrik Gondorukem dan Terpentin Rejo Winangun. Setelah melaksanakan 10 kegiatan perhutani, kami melakukan kunjungan ke PGT Rejo Winangun untuk menambah pengetahuan dan mencapai mata kuliah rekayasa manufakturing hasil hutan. Dalam kunjungan ini, kami mempelajari dan mengikuti secara langsung proses produksi mulai dari bahan baku mentah atau getah pinus hingga menjadi produk jadi, yaitu Gondorukem dan Terpentin. Proses ini diawali dengan penerimaan getah, pemisahan getah, serta proses lainnya yang diproses melalui mesin, pengujian mutu produk, dan pengolahan limbah. Selamat datang dalam perjalanan kami untuk memahami lebih lanjut tentang perbanyakan tanaman hutan. Kegiatan terakhir yang kami lakukan adalah kunjungan toko bibit untuk memenuhi capaian mata kuliah perbanyakan tanaman kehutanan. Dalam kunjungan ini, kami mempelajari teknik-teknik perbanyakan seperti stek, cangkok, grafting, okulasi, yang penting untuk memastikan reproduksi tanaman yang sehat dan kuat. Kegiatan MBKM pada Perum Perhutani KPH Malang yang telah dilakukan memberikan banyak manfaat bagi diri saya pribadi. Selama mengikuti kegiatan magang di Perum Perhutani KPH Malang, saya mendapat banyak wawasan dan pengalaman praktis yang sangat berharga dalam bidang kehutanan. Saya dapat menerapkan teori dalam praktik langsung seperti manajemen kebakaran hutan, silvikultur, dan teknologi perbanyakan tanaman hutan, serta rekayasa manufakturing langsung di lapangan. Melalui berbagai praktik lapangan, saya belajar tentang pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kelestarian hutan. Selain itu, interaksi dengan para profesional di perhutani dan masyarakat lokal memberikan perspektif baru tentang dinamika sosial dan ekonomi yang terkait dengan pengelolaan hutan. Pengalaman ini juga memperkuat kemampuan saya dalam bekerja dalam tim, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan menghadapi masalah secara kreatif. Secara keseluruhan, magang ini tidak hanya memperdalam pengetahuan dan keterampilan saya, tetapi juga menginspirasi saya untuk terus berkontribusi dalam upaya konservasi dan pengelolaan hutan masa depan. Adapun saran yang dapat saya sampaikan kepada beberapa pihak diantaranya adalah untuk mitra yaitu Perum Perhutani KPH Malang, saran yang dapat saya sampaikan adalah untuk melakukan sesi feedback secara berkala untuk menilai kemajuan mahasiswa, memberikan arahan dan mendiskusikan pengalaman mereka. Selanjutnya adalah membimbing mahasiswa dalam mengembangkan sikap profesional seperti disiplin, kerjasama tim, dan tanggung jawab, serta menyelenggarakan evaluasi akhir untuk mengukur pencapaian mahasiswa selama magang dan memberikan sertifikat atau surat rekomendasi berdasarkan kinerja mereka. Untuk penyelenggara program MBKM, sangat banyak yang perlu ditingkatkan dari adanya program MBKM kali ini. Terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian informasi, kendala tersendiri bagi program MBKM kali ini. Saya berharap semoga di tahun berikutnya, pihak penyelenggara program MBKM dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya untuk menyukseskan program ini. Koordinasi antar pihak penyelenggara jurusan, program studi, dan fakultas juga perlu ditingkatkan agar menciptakan satu aturan dalam melaksanakan berbagai macam penugasan yang ada. Tidak terasa perjalanan magang MBKM di Perum Perhutani KPH Malang yang saya laksanakan sudah selesai. Semoga bermanfaat dan menjadi informasi menarik bagi kita semua. Sekian, terima kasih.